Muhammad Iqbal Al-Khairi, Sarjana Pendidikan Guru di SD Negeri 181 Tanjung Jabung Barat. Saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor peserta PPG 1507780000520, nomor induk mahasiswa 210244472. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 3 dengan materi pokok hal-hal yang membatalkan puasa. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bapak semuanya? Sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa, dapat kembali bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana tadi mandi sebelum berangkat ke sekolah? Sarapan? Baiklah anak-anak bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Abdul Hamid Tanjung, Hadir, Pak. Ahmad Rizkyadi, Hadir, Pak. Ali Syah Ramadhani, Hadir, Pak. Angga Satria. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya, kelas 3 rajin-rajin hadir semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak bapak semuanya, seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan salah satu di antara kalian untuk maju ke depan untuk memimpinnya. Yuk anak-anak bapak semuanya, kita berdiri semua. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Hadiah proklamasi.
pagi hari ini kita akan membacakan surah Al-Ikhlas. Mari kita baca-baca bersama-sama surah Al-Ikhlas, diawali dengan ta'awudz. 1, 2, 3. Anak-anak Bapak semuanya yang Bapak banggakan, Bapak selalu memberikan motivasi kalian agar kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun latar belakang kita, tidak menyurutkan kita untuk hadir ke sekolah. Kita hadir sekolah untuk mencari ilmu supaya apa? Supaya kita memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, sebelumnya coba supaya semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik, anak-anak Bapak semuanya, Bapak ingin bertanya, masih ada yang ingatkah mengenai pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ada yang ingat ya? Coba Bapak tanya, siapa yang masih ingat syarat sah puasa? Tunjuk tangan. Ayo, Muti, apa syarat sah puasa? Ya. Ya. Dan 60. Luar biasa, tepuk tangan untuk Muti dulu. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita masih pada materi tema belajar berpuasa. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ialah hal-hal yang membatalkan berpuasa. Coba Bapak tanya terlebih dahulu, pernah tidak kalian mengalami kejadian ketika kalian berpuasa pada siang hari tetapi lupa kalian meneguk segelas air? Pernah tidak mengalami kejadian tersebut? Pernah? Sengaja atau tidak ketika kalian minum tadi? Tidak sengaja. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah puasa kalian batal? Batal atau tidak kira-kira? Nah, jadi masih penasaran jawabannya batal atau tidak? Oh, jadi kita ikuti pelajaran ini ya dengan bagus supaya kita tahu apakah puasa tadi kita batal atau tidak. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, adapun metode pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah kita menggunakan metode pembelajaran PBL. Pernah dengar apa itu PBL? Belum pernah ya? PBL ialah Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian oleh Bapak akan Bapak berikan masalah untuk kalian pecahkan secara berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tujuannya yang pertama kita coba baca bersama-sama. Apa yang pertama? Siswa dapat menemukan bahwa yang membatalkan puasa. Oke, yang kedua, siswa menunjukkan sikap berhati-hati dalam menjalankan puasa dari hal-hal yang membatalkan. Oke, yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh situasi atau perbuatan yang dapat membatalkan. Nah, jadi tiga inilah yang merupakan tujuan
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak membagi kalian ke beberapa kelompok, coba kita lihat terlebih dahulu video yang Bapak tayangkan di slide berikut. Mari kita sama-sama lihat apa isinya dalam video tersebut. Aduh, malas banget. Padahal baru kirim lamaran ke 99 perusahaan. Kurang satu lagi nih. Buset, itu melamar kerja apa nyebar undangan kan? Banyak banget. Ya, namanya juga usaha. Mau minum? Nih, ambil. Waduh, jadi ngerepotin. Ya udah, aku jalan dulu ya. Oke, makasih ya. Tahu aja kalau lagi haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi ingat semua tadi pagi lagi enak-enak makan, belum sempat minum, udah keburu adzan subuh aja. Sahur, jadi sekarang aku sedang puasa. Tidak. Nah, itu tadi ya. Nah, ada video yang mengisahkan tentang apa? Yang bisa menceritakan lagi siapa juga? Orang yang mencari pekerjaan pada siang hari ketika berpuasa, dia ditawari minum dan kemudian dia minum tanpa sengaja, tanpa dia tahu, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa. Nah, dari video tersebut, apakah kira-kira puasa orang tersebut batal? Batal atau tidak kira-kira? Nantinya Bapak akan memberi kalian 3 permasalahan. Berapa? 3 permasalahan. Di mana 3 permasalahan ini nanti akan kalian pecahkan atau cari jawabannya secara berkelompok. Adapun masalah-masalahnya coba kita perhatikan bersama. Yang pertama, masalah 1. Ani sedang menonton TV di rumah saat siang hari. Karena terbiasa dia mengambil biskuit di meja dan memakannya. Setelah ingat dia sedang berpuasa, Ani langsung berhenti makan. Apakah puasa Ani batal? Itu masalah pertama. Kita lihat masalah yang kedua. Bapak baca ya, kalian perhatikan. Siti merasa mual setelah makan sahur. Agar perutnya terasa lebih nyaman, dia memaksa muntah dengan cara memasukkan jari ke tenggorokan. Apakah muntah dengan sengaja membatalkan puasa Siti? Nah, nanti kita akan cari tahu apakah puasa Siti batal atau tidak. Nih, masalah yang ketiga. Dina tidur sampai sepanjang hari pada bulan Ramadan. Dari pagi hingga sore karena malas dan tidak ada kegiatan. Apakah tidur sepanjang hari membatalkan puasa? Ini 3 masalah yang nanti kalian akan cari jawabannya, ya. Cari jawabannya secara berkelompok. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi. Kalian Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ayo silakan sekarang buat kalian menjadi 4 kelompok. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Bapak sekarang sudah megang LKPD yang berisi masalah-masalah yang Bapak tampilkan di slide tadi. Bapak tuliskan masalahnya di LKPD ini. Jadi kalian nanti silahkan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, cari jawabannya di buku teksnya dan buku pendamping yang telah Bapak sediakan. Nah, kamu cari-cari di buku tersebut mengenai masalah-masalah yang Bapak tuliskan di LKPD ini. Baik, ini LKPD untuk kelompok 1. Silakan dibaca-baca. Di
kelompok 3 dan ini LKPD untuk kelompok 4. Masing-masing kelompok sudah Bapak beri LKPD. Silakan dibuat nama kelompoknya. Terserah menggunakan nama-nama Asmaul Husna ya kelompoknya. Kemudian silakan tunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok dan jangan lupa pula tulis nama-nama kelompok. Untuk menambah sumber pencarian kalian, ini Bapak akan bagikan buku pendamping, buku teks untuk memperkaya sumber pembelajaran sehingga kalian dapat mencari jawaban dari masalah-masalah yang Bapak berikan tadi ya. Silakan dicari-cari di buku yang ini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan mulai dari sekarang. Ya. Bagaimana kelompok 1 apakah mengalami kesulitan atau belum paham? Tidak ya, bagus. Kelompok 1 yuk teruskan kerja kelompok ya. Bagaimana kelompok 2 apakah mengalami kesulitan atau kurang paham? Tidak. Bagus, yuk lanjutkan diskusinya. Bagaimana kelompok 3 mengalami kesulitan atau belum paham? Tidak ada ya, tidak ya. Yuk silakan dilanjutkan pekerjaan kalian. Bagaimana kelompok 4 mengalami kesulitan atau belum paham? Paham ya? Ya. Silakan dilanjutkan kerja kelompoknya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah habis atau sudah selesai. Sekarang tinggal kalian nanti akan mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Untuk kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, mari kita perhatikan dan simak hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dibacakan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami ialah masalah 1. Kami sedang menonton televisi di rumah saat ini. Karena terbiasa, dia mengambil biskuit di meja dan memakannya. Ani langsung berhenti makan ketika dia ingat sedang berpuasa. Apakah makan biskuit tadi membatalkan puasa Ani? Jawab, puasa Ani tidak batal karena dia lupa jika dia sedang berpuasa. Masalah 2. Masalah 2. Ketika siang hari, dia merasa mual. Agar perutnya merasa lebih nyaman, dia memaksa muntah dengan memasukkan jari ke dalam tenggorokan. Apakah muntah dengan sengaja membatalkan puasa Ani? Jawabannya Jawaban, puasa tidak batal karena dia muntah dengan sengaja. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kelompok yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan bagi kelompok yang akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 dipersilahkan. Yuk, kelompok berapa? Oke, 2 jika ingin menanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 ingin
jawaban dari kelompok 1 bahwa makan atau minum secara tidak sengaja di siang hari saat dan puasa tidak membatalkan puasa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, jika seseorang lupa lalu ia makan atau minum, maka hendaknya ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada lagi ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan kembali duduk di kelompok ini ya masing-masing. Baiklah Bapak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Tadi kalian secara berkelompok sudah bergilir maju untuk menampilkan hasil diskusinya, dan alhamdulillah hasilnya sudah lumayan bagus. Sekarang kita tinggal mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian. Nah ya, jadi Bapak akan memberikan evaluasi terhadap jawaban dari masalah yang Bapak berikan kepada kalian tadi. Yang pertama, masalah pertama, Ani sedang menonton TV di rumah saat siang hari. Karena terbiasa dia mengambil biskuit di meja dan memakannya. Setelah ingat dia sedang berpuasa, Ani langsung berhenti makan. Apakah puasa Ani batal? Puasanya tidak batal. Bagus, benar semua ya jawaban dari kalian. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah benar menjawab masalah yang pertama ini, bahwa jika kita pada saat siang hari bulan puasa tetapi kita lupa, tanda kutip ya, lupa minum, kita minum tanpa sengaja atau lupa tadi, itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan minum tadi tidak sengaja. Atau dalam kasus Ani tadi, dia makan biskuit tanpa dia sadar bahwa dia sedang berpuasa. Jadi puasa Ani tidak batal ya. Jadi itu merupakan hasil evaluasi untuk kerja kelompok kita pada pagi hari ini. Secara keseluruhan hasil diskusi kalian sudah bagus ya, sudah bisa menjawab masalah atau sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang Bapak berikan kepada kalian. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Paham ya? Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Tunjuk tangan. Yuk silakan, ada. Kesimpulan pelajaran hari ini, ketika puasa kita harus menghadapi hal-hal yang membatalkan supaya puasa kita sah dapat diterima oleh Allah. Tuh, luar biasa jawaban dari Nada. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya ialah, kita lihat ke depan. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan awal tadi, makan dan minum itu membatalkan puasa. Tetapi jika makan dan minum itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Yang kedua, kita baca bersama-sama. Itu yang kedua, murtad. Yang ketiga, muntah dengan sengaja seperti
tadi juga. Seseorang yang sengaja muntah dengan cara misalnya memasukkan jarinya ke tenggorokan supaya keluar muntahnya, itu batal puasanya. Yang keempat, nah ini khusus bagi yang perempuan. Jika yang perempuan ketika sedang berpuasa tiba-tiba keluar darah haid, nah darah menstruasi, maka otomatis puasanya batal. Kemudian yang kelima, baiklah sampai di sini apakah ada yang belum paham atau ingin ditanyakan? Paham semua ya? Sekarang Bapak akan memberikan kepada kalian tes formatif ya. Jadi sekalian akan Bapak kasih LKPD, dan LKPD ini akan dikerjakan secara individu. Nih untuk LKPD silakan dibaca soalnya, dipahami perintahnya. Oke, jangan kerja kelompok ya. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri walaupun kalian belum. Silakan dikerjakan. Baik, masing-masing dari kalian sudah mendapatkan LKPD. Silakan kerjakan LKPD tersebut mulai dari sekarang. Baik, anak-anak Bapak semuanya, waktu mengerjakan LKPD sudah habis. Sekarang Bapak akan ambil LKPD-nya dan Bapak akan koreksi. Baik, Bapak sudah terima LKPD dari kalian, Bapak sudah koreksi tadi, dan alhamdulillah hasilnya sudah bagus, sudah lumayan bagus. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah berpuasa. Silakan kamu baca buku teksnya di rumah, dibaca-baca supaya nanti lebih mudah memahami tentang materi yang akan Bapak berikan pada pelajaran selanjutnya. Bagaimana anak-anak? Apakah senang belajar dengan Bapak pada pagi hari ini? Oke, luar biasa. Oke, berhubung pelajaran kita sudah selesai, silakan dikemas buku tulisnya, alat-alat tulisnya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya, masukkan di tasnya masing-masing. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas disiapkan anggota kelasnya dan pimpin berdoa. pada pelajaran minggu depan dengan semangat yang